Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 3 mengenai gerak parabola. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi fisika. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2020 mengenai gerak parabola. Dua orang anak ingin melempar bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing, yaitu titik Q yang ini ya. Mereka berdiri pada titik pelemparan, yaitu titik P ini, yang berada pada jarak tertentu dari sasaran. Mereka melempar bola dengan kelajuan awal yang sama dan pada waktu yang bersamaan, namun dengan sudut elevasi yang berbeda, sehingga waktu tempuh yang ditempuh bola orang pertama dan kedua untuk mencapai sasaran ini, Q, masing-masing adalah TA dan TB. Diketahui percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Tentukanlah jarak antara P dan Q, yang ini dari sini ke sini dinyatakan dalam TA dan TB. Ya, ini jadi titik pelemparan P, ini titik pelemparan Q. Di sini ada dua orang, yaitu A dan B. Sudut elevasinya berbeda, kecepatan awalnya sama ya. Waktu yang ditempuhkan oleh masing-masing bola tentu saja berbeda, yaitu TA dan TB. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembahasannya. Saya mulai dengan menggambar terlebih dahulu. Ini ada benda dilempar dari tanah di titik P dan mengenai sasarannya di sini ujungnya ya. Dia dilempar dengan arah kemiringan tertentu ya, alfa. Kecepatan awalnya itu adalah V0 dan mengenai sasaran di titik Q ini. Jarak mendatarnya kita sebut X dan jarak vertikalnya kita sebut Y ini. Jadi ini adalah untuk orang pertama, yaitu A. Waktu yang tempuhnya TA. Nah, bagaimana dengan orang kedua? Orang kedua melempar sasaran tersebut dengan kecepatan awal yang sama tetapi dengan sudut elevasi yang berbeda, yaitu beta. Katakanlah sudut beta lebih besar pada sudut alfa. Maka apa yang terjadi? Maka ketika dia mengenai sasaran tentu saja waktunya berbeda ya, karena komponen vertikalnya lebih besar ya, lebih besar dibandingkan yang alfa ini, sehingga waktu tempuh atau waktu benda di udaranya lebih besar, lebih lama. Sasarannya adalah Q. Jadi kalau kita tarik garis dari P ke Q itu menunjukkan jarak PQ. Ya, inilah yang dicari. Berapa jarak ini dinyatakan dalam variabel A, TA dan TB. Ya, itu saja. Baik, sekarang kita tuliskan dulu persamaan umum untuk gerak parabola. Untuk arah mendatar adalah X sama dengan V0 cos alpha kali T, ini GLB ya. Dalam arah horizontal kan tidak ada hambatan. Kemudian dalam arah Y nya itu adalah GLBB, ada perlambatan ya dari percepatan gravitasi. Persamaannya adalah V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Di sini yang ditanya adalah PQ nyatakan dalam TA dan TB. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa PQ itu bisa dinyatakan dalam X dan Y. Kemudian di sini juga kita melihat persamaannya ada sudut alfa. Jadi kita akan mengeliminasi sudut alfa ini dalam dua persamaannya. Nah, kita ingat bahwa hubungan antara cos alfa dan sin alfa itu kan kita punya identitas trigonometri adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Coba kita arahkan ke sana. Jadi saya mulai mencari nilai cos alfa dulu, yaitu X dibagi V0T. Sementara sin alfanya adalah Y plus setengah GT kuadrat dibagi dengan V0T. Nah, ini penyebutnya sama ya. Kemudian kita kuadratkan. Jadi nanti jadi X kuadrat per V0 kuadrat T kuadrat. Sin alfanya kita kuadratkan. Ya, jadi ini Y kuadrat tambah 2 kali Y kali setengah GT kuadrat ya, yaitu setengah Y GT kuadrat tambah setengah GT kuadrat dikuadratkan setengah per 4 G kuadrat T kuadrat. Penyebutnya jadi V0 kuadrat T kuadrat sama ya. Nah, ini kita bisa jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa mendapatkan hasil dari sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 adalah ini. Y kuadrat tambah Y GT kuadrat tambah seperempat G kuadrat T pangkat 4 tambah dengan X kuadrat. Nah, ini semuanya dibagi dengan V0 kuadrat T kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita sederhanakan ya, kali silang saja. Jadi dapat X kuadrat Y kuadrat tambah Y GT kuadrat tambah seperempat G
G kuadrat T pangkat 4 sama dengan V0 kuadrat T kuadrat. Nah, di sini kita akan mengeliminasi dengan X kuadratnya Y kuadrat. Kita tahu bahwa ini segitiga siku-siku, maka kita bisa gantikan X kuadrat tambah Y kuadrat ini dengan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita cari, yaitu yang nilainya sama dengan P kuadrat Q kuadrat, ya, PQ kuadrat, ya. Nah, yang ininya seperempat G kuadrat T pangkat 4 kita pindahkan ke ruas kiri, ya. Kemudian di sini V0 kuadrat T kuadrat, di sini ada YG T kuadrat. Berarti kita bisa gabungkan, ya, karena koefisiennya T kuadrat. Jadi V0 kuadrat min YG T kuadrat, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah persamaan yang bagus, yang terbentuk, yang sesuai dengan kebutuhan kita dari pertanyaan ini, ya. Kita akan coba korelasikan antara PQ dengan T. Ini sepertinya persamaan kuadrat dalam variabel T kuadrat. Mari kita ubah bentuknya menjadi lebih kita ketahui, ya, yaitu ini pindahkan ke kiri semua, jadi seperempat G kuadrat T pangkat 4 tambah ini kita bawa ke sebelah kiri, berarti tinggal kita balik, ya, ini jadi positif, ya, ini jadi negatif. PQ kuadrat ya tetap di sebelah kiri sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dalam T pangkat 4, ya. Sebenarnya ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel T kuadrat. Oke, kita akan mencari nilai PQ-nya menggunakan sifat akar, ya. Berarti jumlah akar itu TA kuadrat tambah TB kuadrat, ya. Kan ini persamaan kuadrat, ya, dalam variabel T kuadrat. Tambah TB kuadrat sama dengan min B per A. Jadi ini min B, berarti ini kali minus, ya, P0 kuadrat di depan min YG dibagi koefisien A-nya. Koefisien A-nya adalah seperempat G kuadrat. Tapi ini sebenarnya tidak kita butuhkan, ya. Yang kita butuhkan yang ada PQ-nya. Baik, sekarang kita hubungkan, berarti hasil kali akarnya berarti TA kuadrat kali TB kuadrat. Ini sama dengan C per A. C-nya adalah PQ kuadrat, A-nya adalah seperempat G kuadrat. Nah, dari sini kalau kita lihat ini bentuknya kuadrat semua, ya, bilangannya. Sehingga bisa kita hitung nilai PQ-nya, tarik akar seperempat setengah, akar G kuadrat G, akar TA kuadrat TA, akar TB kuadrat TB. Jadi inilah jarak PQ dalam TA, TB, dan tentu saja gravitasi. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 3 mengenai gerak parabola ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.